Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat petani semuanya. Pada hari ini sambil kita istirahat ya, kita membagikan sedikit ilmu pada sahabat-sahabat semuanya, mana tahu nanti ada manfaatnya. Yang pertama untuk saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat yang ingin menanam jeruk nipis. Itulah amalan tambahan buat kita selama kita masih hidup. Jadi sekarang kita membahaskan perbedaan hasil penanaman cangkokan dengan hasil penanaman bijian yang kita tanam ya. Jadi perbedaannya adalah kalau dari bijian yang kita tanam jeruk nipis seperti ini cukup lama masa berbuahnya sampai 6 tahun. Tapi kalau kita membuat cangkokan seperti ini paling kelamaan masa berbuahnya ada berpenghasilan yang kita nanti menunggu sampai 3 tahun. Begitulah perbedaannya. Jadi sekarang kita harus membuat seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Coba lihat, ini sudah ratusan batang udah yang kita penyemaian seperti ini. Jadi masalah daya tahan batangnya ya, daya tahan batangnya lebih cepat berhasil kita tanam dari cangkokan karena dia ini sudah banyak akar yang turun dari polybag sudah penuh akarnya dan daunnya pun sudah jelas dia sudah bagus sudah bagus. Cuma tinggal nanti sesudah kita membuat penanaman kita harus menjaga daunnya jangan sampai keriting. Kita harus membuat penyemprotan kadang-kadang mau dibilang 1 minggu 2 kali tidak mungkin. Kita harus lihat kondisi tanaman jeruk nipis ini yang sudah kita tanam. Kalau memang daunnya masih bagus, tidak ada hama ulat yang membuat dia keriting, tidak apa-apa, tidak susah kita memakai penyemprotan ya. Lihat seperti ini sahabat-sahabat, ini seperti inilah kalau memang sudah terjadi nanti pada penanaman jeruk nipis kita, karena dia masih kecil kita harus memakai obat penyemprotan sedikit ya. Ini termasuk ada hama ulat ya, hama ulat yang dia untuk menggulung daunnya. Ini sudah nggak ada lagi karena kita sudah membawa ini untuk penyemprotan ya. Penyemprotan kita langsung menyemprot seperti ini aja kawan. Nah, seperti ini kawan. Nah, kita semprot seperti ini aja. Jadi kalau memang ulatnya tidak membuatkan daun seperti ini tergulung, tidak usah kita penyemprotan, biar situ aja. Jadi selanjutnya kalau memang tempat yang sekelilingnya masih ada hutan lebat, kita bisa juga tanam jeruk nipis ini. Kita harus membuat penyandang ya, penyandang 1 batang 1 ya. Penyandang itu adalah tempat pengikatan batangnya jangan goyang. Mana tahu nanti disenggol babi ya, mana tahu nanti ada rotan yang naik sedikit. Jadi batangnya tidak goyang sebelum dia pulih. Kalau memang sudah pulih itu tidak apa-apa lagi. Jadi memang kalau jeruk ini
kalau kita budidayakan lebih mantap kawan, karena dia ini berpenghasilan kalau kita kira cukup tinggi ya berpenghasilannya. Kalau memang kadang-kadang dia nggak musim buahnya sampai mencapai harga 12.000 per kilo ya. Kecuali sudah musim buahnya kebanjiran, dia itu paling rendah 3.000. Begitu kita ambil dari batangnya, kita masukin goni, kita langsung diambil orang pembeli ke tempat kita. Kan lumayan kawan kan. Nah, makanya sekarang ketimbang kita menanam tanaman lain, tapi lebih cepat kita memperbuat penghasilan adalah menanam jeruk nipis. Nah, seperti ini. Beginilah hasil cangkokan yang sudah kita buat penyemaian dalam polybag kawan ya. Ini sudah ada ratusan ini ya. Jadi masalah cangkokan tidak usah kita ceritakan lagi. Coba sahabat-sahabat semuanya simak video yang sudah kita tayangkan. Mana tahu nanti bisa untuk mengambil satu pengalaman yang khususnya kita hobi menanamkan jeruk nipis seperti ini ya. Ini yang kemari ke kawan ini baru kita potong dari batangnya sekitar 10 hari ya. Ini kelamaan penyemaian seperti ini adalah 1 bulan baru habis keluar daunnya semua ya. Sebagian lagi ini sudah mengeluarkan daun baru ya. Jadi inilah yang saya dapat bahaskan pada hari ini. Semoga nanti ada manfaatnya. Saya akhiri dulu. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.